Oke, baik teman-teman semuanya. Di hari ini kita akan melakukan webinar, di mana pembicaranya yaitu Mas Irgi Maulana dengan tema keutamaan membaca Al-Quran dan memahami tajwid. Kepada Mas Irgi Maulana, saya persilakan. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Salawat beriring salam kita tak lupa kita curah limpahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zaman terang menerang. Kemudian juga yang telah membawa kita, beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya naik onta sampai kita bisa naik Toyota. Baik, pada kesempatan kali ini yang terhormat kepada Bapak Sopian selaku mentor kita pada kegiatan Life Skill Training atau LST. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang keutamaan membaca Al-Quran dan memahami tajwid. Keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama tentunya pahala membaca Al-Quran, setiap huruf mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, dari membaca Al-Quran itu bisa menenangkan hati. Membaca Al-Quran bisa menjadi sebagai penenang jiwa. Yang ketiga yang pastinya, Al-Quran ini menjadi sebagai panduan hidup atau panduan kehidupan ataupun petunjuk kehidupan. Apa yang dimaksud dengan pahala membaca Al-Quran? Pahala membaca Al-Quran, membaca Al-Quran sangat memiliki banyak pahala. Setiap hurufnya mendapatkan pahala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2910. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini mendekati ke hadis yang benar, hasan sahih. Jadi pembagian dalam hadis itu ada yang lemah, ada yang baik, ada yang sangat sahih. Sahih itu benar sekali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2090, 2910. Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan bahwa sanad ini sahih. Dari petikan hadis tersebut bahwasannya kalau kita membaca Al-Qur'an walaupun membacanya tentang apa namanya? Al-Baqarah yang alif lam mim, jadi alif lam mim itu diberikan pahalanya bukan kata alif lam mimnya satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu, berarti bisa dikatakan tiga huruf. Dalam satu hurufnya terdapat 10 kebaikan. Makanya kalau kita sehari minimal baca satu huruf, satu ayat, sorry, satu ayat alif lam mim misalnya, kebaikannya sudah banyak. Apalagi sehari bacanya satu, one day one juz, satu hari satu juz. Tentunya kalau membaca satu hari satu juz, ya lagi zaman seperti ini, zaman-zaman medsos dan lain-lain, tentunya agak sulit. Saya juga sebagai anak muda memahami itu. Kemudian yang kedua, mengenai tentang menenangkan hati, membaca Al-Quran sebagai penenang jiwa. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ketenangan hati adalah surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan selalu memiliki hati yang tenang karena mengingat Allah, zikrullah. Zikir dapat membuat hati dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut atau khawatir. Membaca Al-Quran memang sangat membosankan karena biasanya hal-hal yang menuju ke arah kebaikan itu emang kadang membosankan. Walaupun sebenarnya gratis, sholat gratis, baca Quran gratis, nggak perlu bayar, tapi membosankan. Berbeda dengan kalau kita sebagai anak muda, mahasiswa, eh, nongkrong ataupun apalah ke kopi shop anu pasti hawanya sebosan-bosannya tidak sebosan kita melakukan kebaikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, manfaat selanjutnya sebagai petunjuk hidup, Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Berkenaan dengan di atas, Al-Quran sebagai petunjuk atau Al-Huda bahasa Arabnya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Jadi Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk hidup. Mengenai tentang hal di dunia apapun semuanya ada di dalam Al-Quran. Mungkin kitanya yang belum sampai mengulik ke dalamnya seperti Ustadz Adi Hidayat. Sebenarnya kalau diulik sampai ke dalam mengenai tentang Al-Quran isinya petunjuk hidup. Mulai dari misalkan kita punya masalah A, solusinya ada. Masalah B, solusinya ada. Masalah C, solusinya aja. Solusinya ada. Mungkin karena kitanya belum tahu. Itu kemudian melanjutkan ketika membaca Al-Quran tentunya kita ada kaidah-kaidah dalam membaca, tidak asal sembarangan membaca. Yang mengawasi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran itu adalah ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu limarifati al-qawaidi sabitati fitasini fikratil Quranil Karim. Atau dalam bahasa Indonesianya, ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tetap dalam memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi ilmu tajwid ini misalkan bacaannya yang seharusnya panjang harus dibaca panjang, yang dibaca dengung harus dibaca dengung, yang seharusnya dibaca pendek jangan terlalu panjang. Ada kaidah-kaidah seperti itu. Kemudian tujuannya apa sih tujuan tajwid? Tentunya tujuannya adalah hifzul lisan anil khoto'i fi qiraatil Qur'anil Karim. Apa itu? Memelihara bacaan dari kesalahan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Tadi yang sudah disebutkan, misalkan ayat yang seharusnya dibaca panjang ya kita jangan baca pendek. Ayat yang seharusnya dibaca pendek jangan baca kita panjang. Yang seharusnya kita baca dengung jangan dibaca jelas doang, tapi harus dengung, ada dengungnya. Asal kata asal katanya berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan yang berarti memperindah. Jadi ilmu tajwid ini salah satunya ilmu yang memperindah bacaan ayat suci Al-Quran. Memperindah atau memperbaiki. Kalau yang eh, pakai irama-irama kori itu beda lagi. Itu namanya ilmu taranum. Misalkan ada bayati, kemudian sika, kemudian jiharka dan lain-lain. Itu ilmu taranum. Kalau tajwid memperindah dan memperbaiki bacaan dasarnya. Kemudian bagaimana jika terkait hukum tajwid? Hukum membaca dengan tajwid, ilmu tajwid itu wajib diamalkan bagi yang sudah belajar dan atau sudah tahu. Dan fardu kifayah hukum belajarnya. Jadi kita di dalam satu kampung misalkan ada satu orang yang belajar tajwid, yang menekuni tajwid sampai ke dasar-dasarnya, maka seluruh sisa dari orang di kampung itu gugur kewajibannya karena ada salah satu orang yang sudah belajar. Jadi hukum fardu kifayah itu seperti itu. Fardu yang bisa terwakilkan. Kayak kita sholat jenazah. Misalkan dalam satu kampung itu udah ada yang nyolatin, yang lainnya udah gugur kewajibannya. Jadi beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, kita setiap orangnya, setiap dari diri kita wajib melaksanakan itu. Jadi yang dihukumi fardu ain adalah mengamalkan ilmu tajwid. Kalau sudah tahu, misalkan eh, ayat ini harus ijhar, kita udah tahu dan kita wajib tentunya untuk mengamalkannya. Yang wajib itu mengamalkan kalau untuk belajarnya fardu kifayah. Cuman walaupun fardu kifayah, saya sarankan yuk belajar hukum tajwid. Supaya kalau boleh sedikit cerita, motivasi saya dulu adalah dalam membaca Al-Quran adalah setiap dari kita pasti punya ajal. Setiap dari orang tua kita juga pasti punya ajal minimal. Motivasi saya dulu, motivasi saya dulu begini. Minimal ketika misalkan keluarga terdekat atau mungkin orang tua atau apa yang masih ada atau belum ada, yang belum ada, yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada, tentunya kita memiliki semuanya setiap orang punya ajal masing-masing. Kalau sudah tiada, tentunya kita kalau bisa baca Al-Quran, kita bisa mimpin sholat jenazahnya, kemudian bisa kirim surat Yasin, kemudian kita bisa bacain lagi surat-surat Al-Quran yang lain untuk orang tua kita. Kalau motivasi saya dulu seperti itu. Karena kan umur tidak ada yang tahu, entah saya duluan atau mungkin misalkan keluarga saya duluan minimal. Kalaupun misalkan ditinggalkan duluan oleh keluarga, kalau bisa membaca Al-Quran, saya bisa mendoakan mereka. Itu motivasi saya dulu. Kemudian selanjutnya dalil tajwid, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab bahwa bacaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan panjang-panjang, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, membanjangkan Bismillah serta memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Itu dalil tajwidnya. Kenapa sih kita kalau ngaji Quran harus pakai tajwid ribet banget sih? Nah, ini ada dalilnya. Dalil ini yang menuntun kita kalau membaca Quran harus dengan tajwid.
Kemudian ada konsekuensinya. Kenapa sih harus pakai tajwid? Nah, konsekuensinya ketika membaca Quran tanpa tajwid, potensinya salah makna. Dalam bahasa Arab itu, kalau di Quran kan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu, salah kasroh, salah panjangnya itu udah beda arti. Misalkan mulkun, mim, lam, kaf. Sama-sama malaka, sedangkan yang satu lagi malikun. Itu artinya beda. Kalau mulkun, kerajaan. Kalau malikun, isim fa'ilnya dari mulkun, itu artinya yang punya kerajaan, artinya raja. Itu beda. Makanya kalau dalam bahasa Arab, ada konsekuensi salah makna kalau salah dalam panjang panjang pendek. Kemudian bagaimana sih apa saja atau bagaimana tips dan latihan tajwid? Tentunya yang pertama tidak ada hal lain kecuali belajar dari guru. Pentingnya bimbingan guru yang ahli praktek. Jangan cuma teori, harus sambil praktek. Sekarang kan banyak dari media sosial atau apa, tapi kalau saya pribadi menyarankan untuk menambah kalau dari media sosial dan yang lain-lain, kalau dari saya sarannya itu untuk menambal-nambal ilmu-ilmu yang belum kita dapetin. Kalau untuk secara langsung, kalau untuk mendapatkan secara mendalam, kalau saran dari saya, kalau kita belum bisa, silakan minta diajarin. Jangan malu. Mungkin dalam hati kecil, ih malu udah umur segini, udah mahasiswa, masa minta diajarin ngaji. Kalau saran dari saya jangan malu. Belajar kalau bisa belajar langsung dari Ustadz Anu atau Ustadz Anu. Supaya apa? Supaya ada yang bertanggung jawab. Kalau dari YouTube kan beliau hanya menyampaikan, tidak bertanggung jawab penuh tentang penasaban ilmunya dari siapa, beliau dari siapa, dari siapa, dari siapa. Kalau bisa kita belajar langsung, oh Ustadz Anu belajar dari Ustadz Anu lagi belajar dari Ustadz. Jadi ada yang bertanggung jawab ke atasnya sampai ke Kanjeng Nabi atau ke Rasulullah SAW. Seperti itu. Makanya saya sarankan kalau untuk ilmu agama ataupun mungkin ilmu perihal muamalah di dunia pun ada mentor atau gurunya supaya ada yang bertanggung jawab dan kena nasab ilmunya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau mengenai tentang ilmu agama tentunya. Kalau dari YouTube ya itu buat inilah nambal-nambal, oh yang sekiranya belum tahu jadi tahu. Nanti ketika ketemu dengan mentor atau guru kita bisa ditanyakan kembali. Jadi saran saya mempunyai mentor ataupun guru dalam belajar. Kemudian selanjutnya tentunya rutin membaca Al-Quran setiap hari. Kadang tantangannya ketika sudah lancar dalam membaca Al-Quran, tantangannya ini untuk rutin untuk menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai rutinitas. Ini berat banget, berat sangat. Apalagi sekarang kan godaannya scroll TikTok, scroll Instagram, scroll lain-lain lah. Tentunya sangat kayak banyak beralasan jadinya. Ini bukan buat siapapun, saya tidak ini, tapi buat diri sendiri lah, sindiran untuk sendiri sendiri. Jadinya agak sedikit banyak sekali godaan. Ya, makanya kalau buat lancar, kalau untuk sebenarnya kalau untuk bisa baca Quran itu gampang. Yang susah itu ketika sudah bisa rutin bacanya. Itu yang susah. Konsistensi. Kemudian selanjutnya gunakan alat bantu ya seperti yang tadi ataupun kita memanfaatkan digitalisasi aplikasi atau buku panduan tajwid silakan. Misalkan aplikasinya sekarang udah misalkan ada aplikasi kalau tidak salah ada tuh aplikasi yang sudah terhubung dengan AI atau apalah. Jadi ketika kita membaca nanti ada dari speaker itu muncul kalau kita salah harusnya dibaca dengung atau apa itu ada yang ngasih tahu. Secanggih itu aplikasi sekarang. Tapi kalau dari saya silahkan pakai itu cuman saran dari saya banget kalian punya guru secara langsung, ketemu secara langsung supaya ada yang bertanggung jawab terkait apa yang beliau sampaikan. Dari beliau dari siapa, nyambung ke siapa ilmu-ilmunya gitu. Kalau dari saya, kalau mau menggunakan yang ketiga silahkan, tapi saya menyarankan yang tadi. Itu saja. Kemudian ini udah sampai di tahap akhir pasti tentunya ayat suci ini sering kita baca setiap hari. Saya tidak ingin menggurui atau apa, bisa ingin sharing terkait dengan membaca Al-Fatihah ya. Biasanya kan kalau kita awal-awal membaca Al-Fatihah, kalau nggak anak-anak pengajian di kampung biasanya kan adanya Bismillahirrohmanirrohim. Apa-apa itu awal-awal begitu. Dan saran saya untuk awal-awal jangan terlalu banyak dinadain. Misalkan kayak, wah kayak ini nih, kayak Ustadz siapa? Oh misalkan yang nggak suka ada pengajian di apa namanya Puri Begawan Ustadz Hanan Ataki, dicari di YouTube, kalian ngikutin ada nadanya, bagus. Cuma saran saya fokus ke tajwid dulu, baru setelah tajwidnya udah sedikit rapi, silakan lanjut bernada. Nadanya terserah mau bayati atau apa terserah. eh Kemudian selanjutnya tentang cara membacanya. Kalau setelah yang saya pernah
membaca Al-Fatihah ini didengarkan oleh guru saya. Jadi kurang lebih ya seperti ini dari apa yang sudah saya setorkan atau apa bahasanya itu. Saya sudah ditalaki sama guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Ya, seperti itulah teman-teman. Kalau masih ada kekurangan dari saya, itu saja ya. Bacaan tadi sebenarnya saya pernah ditalaki atau pernah didengarkan bacaan saya ini untuk mengimami karena saya pernah menjadi seorang imam di masjid ya, sambil marbot sambil ngimamin juga. Ada beberapa yang mengganjal mungkin bacaan saya, akhirnya didengarkan, ditalaki. Jadi ada beberapa, terutama yang di bacaan di akhirnya ada yang sedikit terlalu ditekan atau apa, sehingga saya perbaiki ya hasilnya seperti yang tadi saya bacakan. Hasil yang agak mendingan kata guru saya ya seperti itu. Pesan dari pesan dari guru saya yang penting bacaan, fokus di bacaan, jangan fokus di nada. Terkadang banyak orang yang fokus di nada. Kalau untuk saat ini karena pertemuannya online, khawatirnya nanti beda jaringan. Di sininya ada perintah mari membaca bersama, karena di online khawatir. Jadi yang di sini udah bismillah, yang di sana udah alhamdulillah, khawatirnya seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman, silakan dibaca masing-masing. Ya mungkin ini pasti sering dibaca ya setiap hari, setiap sholat. Saya boleh jujur juga, bacaan saya untuk sampai ke tahap yang tadi, yang belum belum bagus banget malah, nggak kayak Syekh Anu mungkin lah ya. Itu perlu waktu ya kurang lebih 6 tahun lah, 6 tahun sampai 8 tahun. Jadi koreksinya itu sangat luar biasa. Apa menjalani tahap prosesnya sangat panjang. Jadi nggak, saya masuk pesantren kurang lebih 6 tahun. Jadi itu proses belajar dan proses pengamalannya waktu ngajar 2 tahun setelah lulus pesantren. Kelihatannya cepat, cepet banget sih belajarnya. Bisa cepat kalau kita fokus, cepat bisa. Cuma karena kebagi-bagi fokusnya belajar anu, jadi kayak kurang lebih 6 tahun. Ya itu saja dari saya, mungkin dapat disimpulkan. Kesimpulannya seperti yang sudah tertampil di layar ya. Pertama, pentingnya tajwid adalah memahami dan menerapkan tajwid sangat penting. Tentunya untuk menjaga keindahan dan ketepatan bacaan dalam Al-Quran. Kemudian manfaat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sendiri, jika dibaca dengan benar, memberikan pahala, kemudian ketenangan hati, dan juga petunjuk hidup. Selanjutnya, hukum tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib bagi yang telah belajar atau yang sudah memahami untuk menjaga makna yang disampaikan. Yang belum mengetahui atau apa, yuk segera belajar. Jangan malu, jangan karena umur segini udah malu, gengsi, jangan ya, please teman-teman. Latihan dan bimbingan, kemudian belajar tadi juga membutuhkan bimbingan guru, praktek rutin dan penggunaan alat bantu untuk meningkatkan kemampuan. Itu ya, eh, pokoknya pesan dari saya, yuk sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu waktu sempat. Kemudian belajar, kalaupun saya belum bisa banget nih, masih nol, huruf juga kadang masih lupa. Huruf fa kayak gimana, huruf kof kayak gimana, huruf kaf kayak gimana. Belajar. Itu insya Allah itu investasinya bukan investasi cuma leher ke atas, tapi untuk investasi masa depan atau di akhirat. Walaupun misalkan kalian butuh bimbingan atau apa, kalau untuk sharing, sekedar sharing, saya pribadi siap. Misalkan teman-teman di weekend libur kerja atau apa, butuh bimbingan. Kalau untuk bimbingan, kalau untuk mencari yang sangat mumpuni, ya mungkin bukan saya kalau sangat mumpuni di bidang Al-Quran. Kalau untuk pernah belajar atau menguasai ilmu tajwid, insya Allah saya pernah dan saya sedikit demi sedikit bisa. Ya, kalau perlu bimbingan silakan kontak saya. Mau kesannya secara langsung atau online. Tapi kalau saya sih senangnya ketemu langsung, offline, supaya ada interaksi. Kalau di online kan kadang kalau interaksi kita niatnya
guyon jadi salah kalau di online. Itu saja sih, kurang lebihnya mohon maaf bila terlalu berbelit-belit kata atau panjang-panjang kata. Ini dokumentasi, saya pernah menjadi juri lomba azan, ya kalau udah kepilih seperti ini mungkin ya dibilang bagus banget sih enggak, cuman yang gak jelek-jelek banget. Kemudian pernah membaca Al-Quran walaupun tidak dengan metode Qori, saya membacanya dengan murotal, ya bisa dibilang nggak jelek-jelek banget juga. Ya itu dari saya. Mohon maaf bila berbelit-belit kata dan sekian dan terima kasih. Sekian terima kasih. Silakan, mangga teman-teman ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Baik, mabruk atas tausiah yang luar biasa Waduh, tahu sekali, sih ya. Irgi Maulana. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Jadi terinspirasi untuk mendalami tajwid ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ke depannya selain apa Mas Irgi di bulan Ramadan ini ngaji dan sambil juga memperbaiki tajwidnya agar lebih sempurna. Untuk teman-teman silakan dibuka pertanyaan. Mungkin awal dua pertanyaan dulu ya, dua pertanyaan atau tiga pertanyaan silakan. Sebelum pertanyaan silakan perkenalkan diri dan dari bisnis apa sih untuk langsung diinput ke penilaiannya. Silakan teman-teman. Ada Silakan yang ingin teman-teman. ditanyakan? Silakan langsung. Silakan teman-teman jangan takut salah atau apa, tenang. Masih banyak yang belum bertanya, silakan. Silakan, Oh, ada manfaatkan. nih. Ada di chat nih, Ustadz Irgi dari Teh Fajri Restu Amalia. Sebentar saya bacakan. Kalau seorang sudah hatam Al-Quran berkali-kali, tapi dia belum terlalu fasih dalam tajwid, apa itu hukumnya? Nah, itu pertanyaan dari Teh Fajri Restu Amalia. Silakan. Oke, terima kasih Kak Fajri atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Kalau seorang sudah hatam Al-Quran berkali-kali, tapi dia belum terlalu fasih dalam tajwid, apa hukumnya? Hukumnya itu bagus, karena dia sudah memulai langkah lebih depan. Dia sudah mau membaca Al-Quran mungkin, karena belum terlalu fasih. Belum terlalu fasihnya karena dia tidak tahu, atau dia belum terlalu menguasai. Dan hal itu bisa dipelajari, kalaupun kita tahu orang itu misalkan salah, misalkan orang itu ada di samping kita ataupun siapa, nih orang udah hatam berkali-kali cuman didengerin di kuping kok nggak enak mulu bacanya. Saran saya ditegur. Cuman kalau untuk hukumnya menurut saya dia sudah sedikit lebih baik melangkah ke depan. Mungkin kurangnya adalah tidak dibarengi dengan ilmu, karena segala sesuatu harus dibarengi dengan ilmu. Paling dari saya itu jawabannya. Kalau secara hukum saya tidak bisa menghukumi dia salah atau enggak. Saya, kalau dari persepsi saya, dia sudah sedikit lebih baik karena bisa memulai atau mungkin sampai bisa berhatam berkali-kali. Cuman untuk sarannya juga, kalaupun kita ada di sekitar orang tersebut, kita dengerin dia atau apa, kayak mungkin dia curhat ya kita berkali-kali, oh gue udah hatam nih, tapi pas kita nggak sengaja denger bacanya kayak gini banget, yang harusnya pendek dibaca panjang, kita tegur. Paling itu dari saya. Oke, terima Bagaimana? kasih atas jawabannya Ustadz Irgi. Eh, Gimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana Kak Fajri, ada yang ditanyakan kembali atau kurang tepat jawabannya atau gimana? Oh, Tidak, sudah terima kasih pertanyaan. Baik, jawabannya. Oke, terima terima kasih kasih. jawabannya Ustadz Irgi. Untuk teman-teman yang lain silakan. Jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh di chat deh. Nanti saya ini bacakan. Secara Tadi langsung boleh nggak, Pak? boleh, boleh. Tadi Karestu Amalia dari Saturday ya. Siapa? Silakan. Dengan siapa ini? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani dari kelompok Jellyfruit. Silakan Kak Indri. Baik, Kak, izin bertanya. Kalau misalnya saya kan belum fasih ini terhadap tajwid, sering kayak lupa-lupa gitu terhadap Hmm, tajwid. Lebih baiknya menggunakan Al-Quran yang polos atau kayak Al-Quran yang suka ada warna-warnanya. Kayak misalnya warna hijau tuh untuk idgham, misalnya ungu untuk ijhar. oh Lebih iya baik ada, menggunakan ya, Al-Quran seperti ya. itu atau yang polos, Kak? Kalau saran dari saya yang pertama, eh, tentunya silakan dilanjutkan. Eh, Mungkin dijadikan hobi membaca Al-Qurannya. Silakan dijadikan hobi membaca Al-Qurannya. Kemudian jangan lupa di setiap hari ataupun setiap minggunya terus belajar supaya di tahap pertama fokus di belajar. Tapi kalau mau sambil baca, silakan dibaca.
Kemudian untuk pemilihan Al-Quran itu tergantung selera ya. Tapi kalau minta saran dari saya, kalau emang di tahap belajar boleh yang pakai tanda-tanda seperti itu. Cuma kan kadang walaupun ada tandanya yang diijoin itu harus tajwid. Kalau sebelumnya belum mempelajari huruf ada tanda tajwid, ada tanda idgham, izhar atau apa. Kalau kita sama sekali tidak tahu izhar itu apa bentukannya gimana, kan sama aja bohong. Jadi kalau kalau saran dari saya, jangan malu untuk belajar lagi, entah lewat mana atau secara langsung ada mentornya. Kemudian prakteknya baca Al-Qurannya pakai Al-Quran yang warna itu. Jadi ingat, oh izhar ini hukumnya kalau nun sukun ketemu huruf yang 6, hamzah, ain, ha, goin, ho misalkan. Kan kalau udah hafal enak. Oh izhar itu artinya jelas, harus dibacanya jelas. Paling saran dari saya itu tetap semangat, terus jadikan hobi baca Qurannya, kemudian terus belajar, jangan malu ya, jangan malu. Terus untuk pengamalannya tadi silakan pakai Al-Quran yang ada warna-warnanya. Itu saja. Oke, Sukron atas jawabannya Kak Irgi. Pertanyaan dari Kak Indri ya, ke tim bisnis Jellyfleet. Mudah-mudahan dengan dibekali Al-Quran dan sering mengaji, bisa dilancarkan bisnisnya juga. Oke, Hmm. dari teman-teman lain mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Saya izin Pak Muhammad Sahrul Ramadan. Wah, Kak Sahrul Ramadan. Dari siap Kak Saru. Kak Sahrul, Ya, izin bertanya pada Ustadz Irgi. Asik. Masya silakan Kak Allah. Sahrul. Eh, untuk kan saya pun dulu jujur penghafal Al-Quran ya Ki ya. Untuk Hmm. belajar tadi juga alhamdulillah gitu kan. Tapi ketika tidak diamalkan itu berasa di kehidupan. Apakah itu ngaruh atau gimana ya? Soalnya kan eh, karena udah lama banget gitu kan tidak merojaah lagi gitu. Hmm. Nah, kesibukan duniawi lah. Hmm. Paling sedikit-sedikit aja ya meroja-meroja yang saya bisa gitu. Ya, Oke, Kak Irgi sebelum dijawab, Ustadz Izgi, mohon maaf. Screennya mana ya? Hilang. Nah, itu. Oke, silakan dijawab Ustadz Irgi. Pertanyaan. jadi pertanyaannya bagaimana buat ngamalinnya, Ru? Atau murojaahnya? Ya, dua-duanya sih lebih tepatnya. Ngamalin dan murojaahnya itu Hmm. biar balance lah. Gitu. Kalau untuk izin menjawab ya, Kak Syahrul, kalau untuk murojaah tidak ada pilihan lain, kita harus sangat wajib menyempatkan waktu untuk dibaca ulang. Karena kalau dari saya pribadi, murojaah yang bagus itu dibacanya sambil ngelihat Quran. Kadang-kadang ada yang kayak ngapalin nutup Quran gitu ya. Kalau saran dari saya, murojaahnya bin nazor, murojaahnya sambil baca. Jadi nggak ada pilihan lain. Kalau untuk murojaah ya harus dibaca ulang-ulang. Kayak baca Al-Fatihah. Kan kita jarang-jarang ya dari umur namanya dari kecil kita ngapalin Al-Fatihah, tapi karena sering dibaca, lama-lama kan Al-Fatihah hafal sendiri. Kul huwallahu ahad, lama-lama kan hafal sendiri karena sering dibaca. Begitupun dengan murojaah, mau murojaahnya saya udah pernah hafal misalkan juz 30, juz 28, 29 ataupun 30 juz, kalau tidak dibaca lagi ya sama pasti akan hilang. Apalagi kan namanya manusia kan ya dinamis, kadang ke sana kadang ke sini kan ya. Kemudian iman juga kan kadang naik turun. Udah kayak ini ya, kayak omset ya, fluktuasi, ada fluktuatifnya, naik turun. Iman itu naik ketika kita bertakwa, dan iman akan turun ketika kita bermaksiat. Makanya kan kalau kita lagi maksiat kayak kerasa buat ilmu-ilmu kayak hilang semua. Nah, itu sebenarnya. Untuk pengamalannya, biasanya kalau yang saya pernah dengar dari sahabat ataupun dari kerabat saya yang menjaga hafalannya atau seorang hafiz Quran, tanpa disadari arah hidup mereka kayak ada yang ngarahin itu sih. Jadi kayak keberkahan hidup atau apa kalau dia benar-benar ngapalin, diamalin. Saya pernah dengar kata dia, berkah, ternyata bener ya, berkah Quran itu ada. Dia salah satu lulusan pesantren di Madura kalau nggak salah waktu itu pernah. Jadi dia bilang setelah lulus dari sana sempat bingung mau kemana, tapi tiba-tiba ada tawaran dari Mesir atau mana gitu, luar negeri. Jadi dia menyimpulkannya, ah, mungkin ini salah satu keberkahan. Itu sih, Asar, kalau untuk pengamalan biasanya menjadi pengarah atau penuntun kehidupan. Kalau kita sambil dibaca terus diamali. Yang penting kita tetap berhusnuzon kepada yang maha kuasa. Kan kadang bawaannya suka suuzon ya. Kok begini sih orang lain dapat anu, kita anu nih, dapat A, kita B misal. Tetap berhusnuzon, tetap dibaca, tetap murojaah. Insya Allah kebaikannya pasti muncul. Itu sih Kasaru. Mungkin ada yang kurang atau gimana Kasaru? Thank you udah cukup banget. Makasih. Mudah-mudahan jadi motivasi buat saya. Oke. Oke, terima kasih Terima Kak Syahrul kasih. atas pertanyaannya, atas jawabannya juga Kak Irgi. Mudah-mudahan Kak Syahrul untuk menjaga hafalannya bisa lebih menjaga pandangannya Kak Irgi ya. Amin, 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 Apalagi amin. magang di UNJ kan ya, banyak akhwat-akhwat yang Mantap ada, itu. Seger itu. agar hafalannya bisa terjaga. Kak Syahrul, hafalannya dari belakang atau dari depan Al-Baqarah?
Dites. Saya dari Al-Baqarah, Pak. Oh, dari Al-Baqarah. Wah, Coba luar dites biasa. Kak Irgi. Al-Baqarah ayat berapa Kak Irgi? Ayat 183 apa, Ru? 183 apa Mas Haru? Yang tentang bulan Ramadan bukan? Yoi. Alhamdulillah. Iya. Ya, betul. Pojok kanan atas, pojok kanan bawah Mas Haru? Untuk Kiri kanan atas ya? bawah, Pak. Pojok kanan bawah, di kanan. Kayak gitu. Alhamdulillah barakallah ya masih ingat. Berarti Mas Haru sering jaga pandangannya Mas Irgi ya. Jadi hafalan terjaga. Mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman. Tadi sudah Kak Fazri, Mbak Indri, sama Mas Syahrul. Tadi sudah didata juga. Silakan, satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Oh iya, Mas Irgi, silakan. Dengan perkenalkan, siapa Kak? Mohon maaf. perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari bisnis Aura Shop. Ya, Silakan Kak silakan. Irfan. Baik, soal pertanyaan saya ini kan belajar tajwid ya. Hmm, Banyak kan sekarang Al-Quran itu di Gramedia atau di toko-toko buku hmm, online itu ada juga yang tulisannya itu Latin. Nah, hmm. apakah itu hukumnya bagaimana untuk pembacanya pakai huruf Latin? Terima kasih. Ya. Hmm, kalau saya tidak bisa menghukumi kayak dosa atau tidak ya, karena saya kurang mendalami ke masalah perhukuman. Biasanya hukumnya itu di ilmu fikih adalah saya kurang mendalami di situ. Tapi kalau eh, pandangan saya, perspektif saya, kalau untuk pemula banget kayak misalkan, mohon maaf ya, tanpa eh, menyudutkan siapapun, misalkan ada yang sorry to say mualaf atau apa, biasanya kan awal-awal itu un- untuk cara membacanya kan, kalau untuk langsung ke bahasa Arab dia kaget, takutnya langsung kabur, nggak mau belajar lagi. Pokoknya untuk saran saya, kalau untuk pemula boleh saja disarankan. Yang penting motivasi untuk maunya belajar itu muncul dulu. Ketika sudah muncul baru dimasukkan ke dalam yang bahasa Arab. Tapi jangan kelamaan di Latinnya. Saran saya banget pastinya langsung ke bahasa Arab. Cuma khawatirnya kalau langsung ceder, dia kaget tiba-tiba motivasi belajarnya langsung hilang, dia udah males ini mah susah banget. Nah, jadi untuk menghindari hal itu, silakan untuk di awal-awal untuk pemula banget yang kayak huruf alif aja nggak tahu, dilatinkan mungkin jangan terlalu lama. Untuk di awal boleh, kalau nanti lama kelamaan belajar alif-alifan, alif hurufnya gimana, bagaimana. Itu sih Kak Irfan. Kalau mau langsung ke yang bahasa Arab atau yang di kitab-kitab untuk mengenal huruf dulu, atau apa ya namanya, ikro ya, langsung ke ikro juga lebih baik. Itu sih Kak Irfan. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustadz Irgi. Mungkin waktunya sudah habis, jadi ada semi pembicara-pembicara yang lain. Ya, silakan. Silakan ditutup Kak Irgi. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan seminar-seminar seperti ini atau tidak seminar pun, silakan teman-teman sharing dengan Ustadz Irgi atau yang ada di kampus mungkin bagian struktural kampus jika ada acara LDK. Selain tausiah, mungkin diadakan acara-acara seperti ini ya, sharing-sharing. Kebetulan ini alumni GICI juga, silahkan jika ada acara. Mbak Indri ini di struktural kampus, silahkan direferensikan. Dan Mas Irgi juga ternyata buka ini kelas private juga Mas ya? Ya, Kelas private. oh iya, saya belum cerita ya. Oh, silahkan Mas Irgi. Aduh, izin masuk teman-teman. Disclaimer dulu ya sebelumnya, saya di sini bukan belum bisa mengatakan saya ahli. Saya jujur belum mengikuti pelatihan-pelatihan anulat TOT atau apa, training of trainernya belum jujur. Tapi yang saya sampaikan adalah sesuai pengalaman dan yang saya tahu mengenai tentang hal ini. Kemudian saya juga pernah privat kalau untuk di pesantren, karena mungkin ngajinya per kelompok mungkin udah lebih dari 50 atau 20. Kalau untuk secara privat saya pernah menangani anak SMP di perumahan satu, kemudian anak SMA di perumahan lagi satu. Yang sekarang lagi saya jalani ini anak komplek di perumahan anak dari teman saya waktu di kantor daerah Cilebut lah. Kalau untuk sekarang, kalau yang sebelumnya saya pernah juga di yang tadi yang di komplek anak SMP, waktu itu umurnya di SMP, mungkin sekarang udah SMA. Pernah di situ kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya juga pernah 1 sampai 2 bulan atau 3 bulan bapak-bapak teman-teman. Jadi dia ngantar anaknya TK ke pesantren saya, itu kan ada TK-nya juga, ngantar ke masjid anaknya TK, kemudian dia masuk ke kamar masjid atau ke kamar marbot saya ya untuk belajar itu. Mungkin orang-orang lihatnya kayak ih malu, ih kasihan, nih udah gede nggak bisa ngaji, tapi kalau saya ngelihatnya wah ini keren. Usia, mohon maaf ya, bukan menginikan umur, udah tua tapi kok masih semangat belajar. Kadang saya juga jadi kayak malu sendiri, oh masa yang muda mau nyerah aja. Itu sih teman-teman, jadi saya pernah yang muda tentunya sering kalau di bawah saya, dan yang di atas saya juga saya pernah ngajarin. Cuma kadang tantangannya kalau untuk ngajarin ke yang atas harus bener hati-hati, karena kan takutnya salah ucap salah apa, karena kan mau tidak mau kita harus menghargai lah, namanya umur kan nggak bisa dikejar. Itu sih.
Kalau dari pengalaman saya, kalau untuk ngajarin per kelompok mungkin pernah dan sering. Kalau untuk privat, saya pernah ya itu 4 kurang lebih atau lebih lah. Itu teman-teman. Oke, Silakan. terima kasih Jazakallah khairan kasih Mas Irki atau Ustadz Irki ya yang sudah sharing. Silakan Duh, jangan. ditutup Ustadz. Aduh, Ustaz. Oke, teman-teman semuanya dimanapun berada, tentunya pesan dari saya untuk saya juga dan untuk teman-teman, yuk sama-sama kita sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran kadang membosankan, cuma yuk sempatkan. Nanti kerasa enaknya gimana, tenangnya gimana. Kalau lagi mumet nih, nanti teman-teman ketemu skripsi, mumet, sok jaga sholat yang 5, kemudian habis sholat baca Quran. Insya Allah tenang. Minimal dapat tenangnya dulu aja. Walaupun masalahnya nggak hilang, tenangnya dapat. Kalau tenangnya udah dapat, nanti kan nyelesain masalahnya enak. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah tentunya. Tolong dijapri atau tegur kalau misalkan tadi penyampaian saya ada yang salah atau kurang tepat gimana. Jangan sungkan. Kalaupun ada yang mau belajar bareng, silakan japri atau di grup atau apa terserah ya. Jangan terlalu memikirkan nominal karena tuh tenang. Kalau saya pribadi yang penting kita bisa saling sharing, memanjangkan apa koneksi ya, pertemanan. Itu saya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Unsur makola wa tanzur man kola. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima